Selamat datang di channel Ulu Soal, channel yang membahas seputar dunia edukasi. Kali ini kita akan bahas dan isi soal halaman 105 di buku paket bahasa Inggris kelas 7. So, stay with us guys. Di halaman 105, kita diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan, what do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang benda-benda atau sesuatu? Berdasarkan percakapan yang ada di halaman 103 dan 104. Sebelum mengisi, mari kita pelajari materi bab 5 secara singkat. We will learn to, kita akan belajar untuk ask for and give informations related to the qualities of people, animals, and things. Meminta dan memberi informasi terkait kualitas. Kualitas di sini maksudnya karakteristik atau sifat. Sifat orang, sifat hewan ataupun benda. In order to identify, to criticize, or to praise them. Supaya mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji. Maaf admin, terbalik nulisnya. Jadi, di sini kita diharapkan apabila melihat orang, hewan, ataupun benda, ataupun sesuatu, kita bisa memberi informasi tentang sifatnya. Jadi kita bisa mengidentifikasinya, baik itu berupa kritikan ataupun pujian. Contoh sederhana, apabila kita melihat kupu-kupu dan ternyata kupu-kupu itu cantik, maka kita bisa memberikan informasi terhadap teman kita sifat dari kupu-kupu tersebut dan memujinya bahwa kupu-kupu itu cantik. The butterfly is beautiful. Kalian bisa melihat materi sebelumnya membahas jawaban halaman 102. Klik saja di link deskripsinya. Materi bab 5 itu secara singkat adalah mendeskripsikan orang, binatang, dan benda. Untuk mendeskripsikan, kita membutuhkan adjektif atau kata sifat. Sebelumnya, kita harus mengetahui subjek dan to be-nya. Contoh subjek seperti Ayu, Dewi, students, Lina and Dayu, kemudian he, she, it, dan Lina. Kita harus tahu subjek dan to be pasangannya. I berpasangan dengan M, you, they, we berpasangan dengan R. Begitu pula dengan students, karena dianggap plural, lebih dari satu gitu ya. Kata student ditambah s jadi students, sehingga menunjukkan lebih dari satu, atau sederhananya siswa, jadi bukan siswa saja. Kemudian he, she, it berpasangan dengan is. Kemudian Lina berpasangan dengan is karena dianggap singular atau tunggal atau satu. Di sini, admin mencoba merangkum sebagian adjektif atau kata sifat yang ada di bab 5. Contohnya, pretty, shady, tidy, dan seterusnya. Adapun rumusnya adalah subjek, to be, dan adjektif. Contoh kalimatnya, I am happy. Saya bahagia. You are pretty. Kamu cantik. They are friendly. Mereka ramah. We are polite. Kita sopan.
He is old. Dia tua. She is pretty. Dia cantik. It is shady. Itu teduh. Jadi it itu penggantinya park ya, atau bendanya park. Percakapan yang ada di halaman 103 dan 104, ada yang bisa diketahui namanya, ada yang tidak, karena hanya disediakan gambar tanpa beserta namanya. Kita bisa sembarang memberi namanya ataupun berpatokan pada gambar dan percakapan di awal bab 5. Kalau kita ingin berpatokan, kita harus ingat dulu nama-namanya sesuai gambar, yaitu Benny, Udin, Edo, Lina, dan Siti. Kalaupun mau sembarang namanya tidak apa-apa ya. Percakapan pertama antara Dayu dan Lina. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Wow, kelasmu bersih dan rapi. Tidak ada yang kotor dan berantakan. Lina, thank you. Terima kasih. Di sini apostrof S menunjukkan kepemilikan. Lina's classroom, kelasnya Lina. Contoh lainnya, Susie's bag, tasnya Susi. Nah, kita di halaman 105. Di sini penjelasan sederhananya adalah kita harus cari kata sifat yang terkandung dalam percakapan tentang benda yang mereka perbincangkan, dan kita menginformasikannya kembali dengan cara menuliskannya. Nomor 1 dan 2 isinya sudah ada sebagai contoh. Untuk nomor 1, kita lihat percakapannya dulu. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Kita cari kata sifat dari percakapan tersebut. Kita temukan ada clean, tidy, dirty, dan messy. Kalau kalimat thank you itu tidak ada kata sifat, itu hanya berupa respon dari kalimat sebelumnya karena Dayu memuji keadaan kelasnya Lina. Jadi kita tulis kalimat dari Dayu. Maka kita tulis Dayu says, Dayu mengatakan, your classroom, kelasmu, diganti dengan Lina's classroom, kelasnya Lina. Karena posisi kita kan menginformasikan kembali. Jadi Lina's classroom is clean and tidy. Kelasnya Lina bersih dan rapi. Untuk percakapan nomor 2, percakapan antara Benny dan Edo. Benny, our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Halaman sekolah kita sangat luas. Kita bisa bermain badminton dan banyak aktivitas di sini. Edo, yes, it's big enough for the activities. Ya, cukup besar untuk aktivitas. Kita analisa apa saja kata sifatnya. Ada large, kemudian ada big. Maka untuk nomor 2 kita tuliskan Benny says the schoolyard is very large. We can play. Nah, karena kita akan menginformasikan kembali, we-nya dirubah jadi they. We kita dirubah jadi they, mereka gitu ya. They can play badminton and do many other activities here. Karena kita posisinya menginformasikan kembali, maka here-nya dirubah jadi there. Here di sini gitu ya. Dirubah jadi there di sana. Jadi kalimat lengkapnya, Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Nah,
Baru kita isi nomor 3 sampai nomor 7 sekarang ya. Ini menurut pendapat admin loh ya, tapi berdasarkan analisis gitu. Masih di percakapan antara Benny dan Edo. Di bagian Edo terdapat kata sifat big. Jadi kita tuliskan jawaban nomor 3 berdasarkan perkataan Edo. Edo, yes, it's big enough for the activities. Menjadi Edo says the schoolyard is big enough for the activities. Jadi kata ganti it diganti dengan the schoolyard. Nomor 4. Percakapan antara Dayu dan Siti. Dayu, your car is very nice, Siti. Mobilmu sangat bagus, Siti. Siti, thank you. It's an old car but it's very fast. Terima kasih, itu mobil tua tapi sangat cepat. Kita analisa mana kata sifatnya. Ada nice, old, dan fast ya. Maka kita tulis Dayu says your car, mobilmu. Nah, kita ganti dengan mobilnya Siti atau Siti's car. Siti's car is very nice. Mirip dengan nomor 1 ya. Jadi Dayu says Siti's car is very nice. Kemudian nomor 5 masih dari percakapan yang sama. Karena terdapat kata sifat di kalimat Siti, yaitu old dan fast. Maka kita tulis Siti says it is an old car but it is very fast. Atau bisa juga Siti says the car is an old car but it is very fast. Jadi it-nya diganti dengan car ya. Untuk nomor 6, percakapan antara Edo dan Benny. Edo, the music is too loud. I can't study with this loud music. Musiknya terlalu keras. Saya tidak bisa belajar dengan suara musik keras ini. Benny, sorry, I'll turn down the volume. Maaf, saya akan menurunkan volumenya. Maka kita analisa kata sifatnya. Ada kata loud di sana, maka kita tulis Edo says the music is too loud. I can't. I di sini kita ganti dengan he karena posisi kita kan menginformasikan kembali. Jadi he can't study with this. Nah, kata ganti this juga diganti dengan that. This ini jadi that itu gitu ya. He can't study with that loud music. Kalimat lengkapnya, Edo says the music is too loud. He can't study with that loud music. Di kalimat Benny, sorry, I'll turn down the volume. Di sana tidak ada kata sifatnya. Itu hanya berupa respon permintaan maaf dari Benny atas kritikan Edo terhadap suara musik yang keras. 7. Percakapan antara Lina dan Dayu. Lina, it's dark in here. I'll open the curtains. Di sini gelap. Saya akan buka tirainya. Siti, that's a good idea. Thank you. Itu ide yang bagus. Terima kasih.
kita analisa kata sifatnya ada dark dan good. Maka kita tuliskan dari perkataan Lina jadi Lina says it is dark in there. She will open the curtains. Here menjadi there dan I menjadi she. Untuk kalimat city ada kata good di sana. Tapi lebih cenderung ke respon dari pernyataan Lina. Tapi kalau mau ditulis menjadi that's a good idea. Tapi kita cukupkan sampai nomor 7 aja. Demikian jawabannya menurut analisa admin. Kalau menurut kalian bermanfaat, silakan like, share, comment, and subscribe. Kalian bisa melihat dan mendownload soal-soal di blog admin di unduh soal latihan blogspot.com. Thank you and have a nice day.